Halo semuanya, selamat datang nih di kelas belajar bareng yang dipersembahkan oleh Pinter Bareng. Nah, sebelumnya kenalin nih, nama aku Kaisya. Di sini aku staff public relation dari Pinter Bareng, dan di sini aku juga sebagai moderator yang akan menemani teman-teman semua nih dalam sesi pertama pelajaran geografi ini. Nah, sebelum mulai sesi belajar barengnya, mari kita berdoa karena usaha tanpa doa itu sombong, dan doa tanpa usaha adalah sia-sia. Berdoa, kita mulai. Berdoa tidak pernah cukup. Oke, selanjutnya aku bakal membacakan nih rules acara dari belajar bareng kali ini ya. Jadi, belajar bareng ini akan terbagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama adalah pemaparan materi pengantar geografi, sesi kedua adalah mengerjakan kuisis, dan sesi ketiga adalah pembahasan kuis dan tanya jawab. Nah, buat teman-teman yang ingin menggunakan 2 device nih, pada saat sesi kuis nanti boleh banget ya dipersiapkan dari sekarang. Terus juga buat teman-teman yang mau bertanya, boleh nih menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat selama menjalani sesi belajar barengnya. Teman-teman juga diperbolehkan untuk on kamera nih, supaya feels belajar barengnya dapat ya. Sekaligus bisa membuat kalian merasa diawasi supaya belajarnya itu fokus. Dan dimohon untuk tetap menonaktifkan mikrofon selama menjalani sesi belajar barengnya. Terus terakhir, teman-teman diharapkan untuk belajar senyamannya aja. Dan stay hydrated, oke? Oke, selanjutnya nih, langsung aja kita sambut tutor kita pada belajar bareng kali ini, yaitu Kak Birgita. Halo Kak Birgita, apakah udah tersambung? Halo semuanya, suaraku kedengeran? Kedengeran Kak. Oke, Apa kabar Kak? baik, puji Tuhan. Keisha apa kabar? Teman-teman juga yang lain gimana nih? Aku baik Kak, teman-teman gimana nih? Kayaknya masih agak-agak ini ya, soalnya sore-sore tuh kadang masih kurang ada nih nyawanya. Gak apa-apa. Iya, masih Semangat, ngantuk kayaknya Kak. mungkin bisa jadi. Oke, untuk Kak Birgita, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, terima kasih banyak Keisha sebelumnya. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bergabung di kelas Pinter Bareng bersama aku Birgita. Di sini kita akan belajar tentang mata pelajaran geografi di sub materinya pengantar geografi. Nah, teman-teman, untuk sekedar informasi nih, jadi menurut riset yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Pinter Bareng, sub materi pengantar geografi ini adalah salah satu materi dari geografi yang cukup sering keluar nih soal-soalnya di UTBK, dan juga materi ini cenderung mudah untuk dijawab di UTBK, dan aku juga berharap semoga materi-materi yang aku sampaikan di sore hari ini mungkin bisa dimengerti sama teman-teman dan juga bisa teman-teman ingat sampai nanti waktunya. Ya. Oke, kita langsung aja. Oke, tapi sebelumnya karena ada pepatah nama kata sayang, jadi kita kenalan dulu aja. Oke, nama panjang aku Birgita Ervina Nadia Lisa. Agak panjang ya Kak? Iya, agak ribet juga. Jadi kalau teman-teman mau panggil aku, boleh dengan Birgita, boleh dengan Gita, boleh dengan Tata, boleh dengan Vina. Jadi banyak panggilanku. Tapi teman-teman usahain jangan panggil Kak Bir ya, soalnya aneh gitu loh. Kan Bir tuh terkesannya aneh gitu kan. Oke. Sekarang aku masih 18 tahun nih, jadi sebenarnya nggak usah panggil Kak, nggak apa-apa sih, karena kayaknya kita seumuran. Dan sekarang aku, puji Tuhannya, lagi belajar di suatu prodi. Nama prodinya tuh Sistem Informasi Geografis, aku angkatan 2020 dari Universitas Gadjah Mada. Jadi kalau teman-teman tahu, di Sistem Informasi Geografis ini merupakan salah satu program studi sarjana terapan atau D4. Nah, jadi ini bukan beda sama S1. Jadi kita lebih ke penerapan dari ilmu-ilmu geografi, khususnya di bidang sistem informasi. Gitu, teman-teman. Nah, mungkin langsung next aja ke materi. Teman-teman udah siap? Halo. Mana nih suaranya? Siap. Oke. Siap. Siap ya? Oke. Sebelumnya, tahan dulu. Kita akan masuk ke daftar isi. Nah, daftar isi ini akan membahas terkait dengan 4 materi di dalam submateri pengantar geografi. Yang pertama, kita akan bahas terkait dengan definisi geografi. Yang kedua, kita akan bahas terkait kajian geografi.
Ketiga, kita akan bahas konsep geografi. Dan yang keempat, ada pendekatan geografi. Nah, tapi sebelum mulai nih teman-teman, sebelum mulai ke materi intinya, aku mau kasih disclaimer sih ke teman-teman semua, kalau misalnya nanti ada yang kurang jelas, atau dari aku sendiri misalnya, Kak ngomongnya kecepatan, atau Kak ini kelamaan pace-nya, itu silahkan aja, nanti teman-teman interupsi aku, langsung on mic-nya aja, karena aku kayaknya agak susah nih kalau sambil baca chat. Jadi langsung on mic-nya aja, terus nanti bilang gitu. Kak, kecepatan gitu. Nanti aku akan menyesuaikan dengan pace belajarnya teman-teman masing-masing. Oke, kita langsung masuk. Oke, sebelum sebelum masuk ke materi, ternyata ada game dulu nih teman-teman. Nah, jadi silakan teman-teman scan QR code di sini. Silakan scan QR code di sini, atau teman-teman go to www.menti.com, terus masukin enter code-nya 24011734 dan jawab pertanyaan yang ada di dalam. Oke, aku kasih waktu ya teman-teman. Aku sambil buka Mentinya dulu. Ada trouble teman-teman? Atau bisa diakses? Atau masih mengakses? Nih teman-teman dari Pintar Bareng, kalau mau ikutan boleh juga nih, supaya lebih seru dan lebih ramai. Oke, ini ya teman-teman yang tadi. Oke, ini sebenarnya apa sih yang menurut teman-teman tuh terkait gitu dengan geografi? Apa kata yang pertama muncul, atau satu kata atau dua kata silakan. Itu apa sih yang menggambarkan geografi? Apa sih geografi itu yang pertama muncul deh di pikiran teman-teman? Geografi itu susah, atau geografi itu peta, atau geografi itu sungai misalnya. Terus geografi manusia dan lain-lain. Nah, ini silahkan dijawab ya, teman-teman. Ini aku tunggu dulu deh sampai ramai. Sini masih 9 orang nih. Di Zoom kita ada 39. Jadi aku masih menunggu banyak. Oke, di sini yang di tengah-tengah ada bumi. Kemudian ilmu seputar kebumian. Bumi, atlas, peta, dan kawan-kawan. Gambaran permukaan bumi, pelajaran tentang bumi, banyak cakupannya. Mempelajari tentang peta. Wow, keren. Oke, yang paling ter-highlight nih di tengah sampai saat ini, di 17 orang ini membahas tentang ilmu tentang bumi. Oke, keren. Yuk, aku tunggu sampai 25 sih pengennya sih. Ini soalnya kita ada 37 kan, kayaknya lumayan ya kalau tunggu sampai 25. Bumi dan alam. Wow, keren. Hubungan manusia dan alam. Gambaran permukaan bumi. Mencakup dunia. Oh. Oke. Orang lagi? Satu lagi. Tentang bumi dan wilayah. Ini satu orang lagi nih. Masih mau menjawab kah? Atau udah? Oke. Ini sorry ya kalau agak berisik. Oke, ada 25 orang. Dan yang paling ter-highlight adalah pengertian geografi secara ilmu tentang bumi. Oke, applause dulu dong buat teman-teman semuanya. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah berkontribusi di Mentimeter ini.
Jadi benar banget sih teman-teman, geografi yang teman-teman pikirin itu benar. Jadi geografi adalah ilmu tentang bumi. Nah, kalau dari aku sendiri sih teman-teman, kalau aku mengartikan geografi itu sangat luas teman-teman. Jadi ketika teman-teman itu misalnya ngomongin bumi, ngomongin wilayah, ngomongin hubungan antar manusia pun itu termasuk ilmu geografi. Jadi benar banget apa yang tadi nih teman-teman ada yang tulis di Menti pencakup dunia, terus kemudian banyak cakupannya, itu sangat betul karena geografi itu bisa kita artikan sebagai ilmu yang benar-benar mempelajari tentang seluruh alam semesta dan kehidupan di dalamnya. Nah, tapi kalau misalnya kita belajar UTBK kan kita nggak mungkin ya pakai definisi sendiri. Jadi tentunya ada definisi-definisi dari para ahli yang menjadi pelopor sehingga kita harus istilahnya memahami itu dan juga kita juga akan belajar untuk memahami keyword-keyword apa aja sih dari definisi para ahli. Oke. Yang pertama, ini kalau teman-teman melihat di sini, aduh kok banyak tulisannya ya gitu. Jangan khawatir teman-teman. Di kata yang aku highlight kuning itu adalah keyword-keyword yang udah aku kasih dan bisa teman-teman mungkin pahamin dan juga teman-teman ingat supaya nanti nggak susah untuk ngafalin seluruh definisinya. Jadi untuk yang pertama itu ada definisi geografi dari Eratosthenes. Nah, dia menyebutkan bahwa geografi berasal dari kata geo atau bumi dan juga kata graphein yang artinya pencitraan. Nah, dia menyimpulkan bahwa geografi adalah penulisan atau pencitraan tentang bumi. Nah, untuk kata geo dan graphein yang aku garis bawahi atau aku highlight dengan kuning, itu artinya adalah suatu kata pelopor. Jadi bisa disebutkan atau bisa kita simpulkan bahwa Eratosthenes ini merupakan tokoh yang mempelopori ilmu geografi. Karena kata geografi itu adalah dia nih yang mempelopori, dia nih yang menciptakan ilmu. Oh, berarti kalau ilmu tentang bumi namanya nanti geografi, teman-teman. Jadi si Eratosthenes ini bisa kita sebut juga dengan Bapak Geografi atau orang yang pertama kali mengenalkan ilmu geografi. Nah, lalu yang kedua itu ada Claudius Ptolemaeus. Nah, Claudius Ptolemaeus ini memaparkan bahwa geografi adalah penyajian dari sebagian atau seluruh permukaan bumi melalui peta. Nah, kenapa di-highlight-nya di peta? Nah, soalnya waktu itu Claudius Ptolemaeus ini bilang gini nih teman-teman, ilustrasinya seperti ini. Claudius Ptolemaeus itu berpikir, kalau geografi merupakan ilmu tentang pencitraan bumi, kenapa nggak ada gambarnya? Kalau ilmu bumi doang, apa penerapannya, apa gambarnya, gimana sih ilustrasinya gitu? Karena citra itu kan adalah nama lainnya gambar ya. Kalau namanya pencitraan tentang bumi, kenapa nggak ada gambarnya? Gitu. Jadi si Claudius Ptolemaeus inilah yang mempelopori pembuatan peta. Jadi dia orang pertama yang membuat gambaran permukaan bumi di bidang datar atau kita sebut dengan peta. Nah, tentunya teman-teman, peta yang dibuat sama Claudius Ptolemaeus ini pastinya berbeda nih sama peta yang ada sekarang. Tentunya beda jauh banget lah. Nah, waktu itu Claudius Ptolemaeus itu hanya menggambarkan peta berdasarkan objek yang dia lihat. Karena kan kalau orang dulu itu kan kalau bepergian itu kan selalu menggunakan kapal ya teman-teman. Jadi mereka di laut dan kemudian mereka memperhatikan objek-objek atau kayak daratan yang ada melalui laut. Nah, kalau misalnya kita jalan-jalan gitu, misalnya di laut, terus kita melihat pulau, pasti yang terlihat cuma pinggir-pinggirnya aja kan. Nah, ketika terlihat pinggir-pinggirnya aja, itu bentuknya ya menurut Claudius Ptolemaeus itu ya kayak bulat aja. Padahal kan bentuk-bentuk dari daratan atau objek itu kan nggak ada yang 100% bulat. Jadi pastinya ada bentuk-bentuk yang unik gitu. Nah, tapi waktu itu karena dialah yang mempelopori pembuatan peta secara sederhana waktu itu, jadi Claudius Ptolemaeus itu hanya menggambarkan objek atau peta
itu berdasarkan pengamatan dia saat dia melakukan pelayaran. Mungkin kayak gitu teman-teman. Untuk yang Claudius Ptolemaeus. Jadi untuk yang Claudius Ptolemaeus ini keywordnya adalah peta. Jadi diingat ya teman-teman. Dia adalah pembuat peta. Oke, lanjut ke definisi ketiga. Ada Ellsworth Huntington. Dia menyebutkan bahwa geografi adalah studi tentang alam dan penyebarannya dan relasi antara lingkungan alam dengan kualitas atau aktivitas manusia. Nah, kalau yang tadi nih udah bahas-bahas tentang bumi, udah bahas tentang ilmu yang mempelajari bumi, kemudian sudah bahas juga tentang cara penggambarannya. Yang ketiga, ini membahas lagi tentang apa sih yang terjadi gitu. Apakah ilmu bumi itu hanya mempelajari tentang buminya aja, atau ada suatu interaksi atau relasi yang terjadi di dalamnya. Nah, jadi si Huntington ini memaparkan nih bahwa geografi itu ada relasinya loh, nggak cuma ilmu bumi aja, tapi ada juga relasi antara penghuninya si bumi ini dengan si objek bumi yang dipelajari. Oke, kita lanjut. Sampai sini masih bisa diikutin ya teman-teman? Bisa, Kak. Bisa, Oke. Kak. Lanjut ya. Lanjut. Oke, definisi selanjutnya ada dari James A. Preston. Nah, dia memaparkan bahwa geografi adalah ilmu yang berhubungan dengan interrelasi manusia dengan habitatnya, sehingga dapat diungkapkan sebagai induk dari segala ilmu yang ada. Nah, yang di-highlight di sini adalah induk dari segala ilmu. Jadi, kalau misalnya nanti nih teman-teman ketemu soal, kalau misalnya siapa yang memaparkan bahwa geografi merupakan induk dari segala ilmu yang ada, jawabannya adalah dari James A. Preston. Karena di sini dia memaparkan bahwa geografi itu adalah ilmu yang berhubungan nih. Jadi sama seperti Huntington yang tadi memaparkan bahwa geografi itu memiliki interrelasi nih antara manusia dengan habitatnya, antara penghuni bumi istilahnya dengan apa objeknya yang ada di bumi. Seperti itu. Nah, terus kita lanjut ke Bintarto. Nah, kalau dengar dari namanya nih, teman-teman, Bintarto ini orang mana nih kira-kira? Ada yang tahu? Sumedang. Wah, Sumedang. Spesifik ya. Ada yang tahu? Orang Jawa, Kak. Oke. Jawa, Betul sih. Jawa. Jadi, Bintarto itu, atau bisa kita sebut dengan Prof. Bintarto, itu merupakan salah satu orang Indonesia yang sangat memiliki dampak ya bagi ilmu geografi di Indonesia. Nah, kebetulan juga Prof. Bintarto ini merupakan salah satu guru besar dulunya di Universitas Gadjah Mada. Dan dia itu mengampu untuk geografi. Oke, kita lanjut. Jadi, Prof. Bintarto ini menyebutkan bahwa geografi adalah ilmu yang menceritakan, menjelaskan, dan menganalisis penerapan unsur bumi pada ruang dan waktu. Nah, karena di sini yang di-highlight ruang dan waktu, kira-kira teman-teman ada kayak ide nggak nih? Kenapa nih kok ruang dan waktu? Teman-teman ada nggak nih yang punya pemikiran, apa sih hubungannya antara ruang dan waktu terhadap geografi? Ada yang bisa jawab? Jawab dapat hadiah nggak ya? Ada yang tahu? Atau masih meraba-raba nih kayaknya? Oh ya? Oke. Jadi gini teman-teman. Saya masih pada bingung ya. Jadi hubungan geografi, antara geografi dengan ruang dan waktu itu sebenarnya sangat-sangat berrelasi, sangat berkaitan, sangat dekat. Jadi gini, aku mau tanya deh ke salah satu teman-teman. Oke. Misalnya kita tanya dulu ke Kaisha lah ya. Kaisha, halo Kaisha. Halo, Kak. Kaisha rumahnya di mana Kaisha? Aku di Jakarta Barat, Kak. Oke, Jakarta Barat. Aku mau tanya Kak, kamu lahirnya misalnya kamu lahir tahun 2003 bukan? Aku 2002. Oh, kamu 2002, oke.
Misalnya gini, guys. Di tahun 2002, Jakarta Barat itu udah seramai Jakarta Barat 2021 belum? Kira-kira. Kalau menurut aku sih belum ya Kak, soalnya kan pasti berkembang seiring jalannya waktu. Oke, thank you Kak Isya. Nah, benar banget teman-teman. Jadi, konsep ruang dan waktu yang dimaksudkan itu seperti itu. Jadi, misalnya, lingkungan rumah teman-teman di tahun teman-teman lahir dengan lingkungan rumah teman-teman di tahun sekarang itu pasti mengalami perkembangan. Perkembangan itu bisa dalam bentuk peningkatan, misalnya, oh semakin ramai nih, semakin ada gedung-gedung tinggi, atau semakin misalnya dibuat menjadi kebun dan lain-lain. Atau bisa juga berupa, oh tanahnya tadinya luasnya misalnya 1 hektar, terus berkurang jadi misalnya 800 meter persegi gitu. Itu adalah suatu konsep ruang dan waktu, teman-teman. Jadi seiring berjalannya waktu, maka suatu ruang, suatu wilayah, suatu objek itu juga akan berubah. Misalnya yang tadinya ramai, terus makin ramai, atau yang tadinya sepi jadi ramai, itu adalah suatu definisi yang ingin disampaikan oleh Prof. Bintarto, bahwa geografi itu juga mempelajari tentang perkembangan suatu ruang dari waktu-waktu tertentu. Oke, mungkin bisa diikutin dulu ya teman-teman di bagian itunya. Oke, kita lanjut ke definisi yang terakhir. Jadi, definisi terakhir itu dikeluarkan dari Lokakarya IGI. Nah, kalau teman-teman belum tahu IGI itu adalah Ikatan Geografer Indonesia. Nah, itu isinya adalah tokoh-tokoh geografi yang berpengaruh, yang ahli pada bidangnya. Mereka semua itu berkumpul di tahun 1988, mereka mengadakan seminar dan juga lokakarya tentunya. Dan situ hal pertama yang mereka lakukan adalah membahas definisi dari geografi. Dari geografi sendiri, mereka itu memaparkan bahwa geografi merupakan ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dari sudut pandang kelingkungan, kewilayahan, dan dalam konteks keruangan. Nah, aku mau teman-teman hafalin keyword, 3 keyword ini. 3 keyword yang aku highlight. Yang pertama ada kelingkungan, yang kedua ada kewilayahan, dan yang ketiga ada keruangan. Karena 3 keyword ini yang akan teman-teman pakai di materi selanjutnya. Jadi aku harap teman-teman ingat 3 keyword ini. Oke, sampai sini masih bisa diikutin ya teman-teman. Aku lanjut. Yang kedua, kita akan bahas mengenai kajian geografi. Oke, untuk kajian geografi sendiri ternyata ada 2, teman-teman. Yang pertama, itu ada objek material atau nama lainnya tadi geosfer. Yang kedua, ada objek formal atau nama lainnya adalah region. Oke. Nah, jadi untuk objek material geosfer, itu aku punya keyword lagi, teman-teman. Jadi keywordnya adalah lahap. Kenapa sih kok keywordnya lahap? Karena aku tahu ada tokoh namanya Abu Lahab kan. Jadi kayak biar lebih gampang diingat aja gitu. Jadi teman-teman, objek material atau geosfer ini terdiri dari 5 keyword. Teman-teman ada nggak nih yang bisa nebak A itu apa, A itu apa, H itu apa, A itu lagi apa, atau B itu apa? Mungkin ada yang mau kasih pendapatnya nih di kata-kata ini tuh apa aja sih yang menjadi istilahnya singkatan dari kata-kata ini? Izin menjawab, Kak. Boleh? Yang L itu litosfer, A-nya atmosfer, H-nya hidrosfer, A-nya antroposfer, dan yang terakhir biosfer. Oke, benar banget. Siapa tadi yang ngomong? Florentina Rahel, Kak. Wow, keren banget. Rahel ya panggilnya ya? Iya. Oke, keren banget Rahel. Jadi benar banget teman-teman yang diomongin sama Rahel. L stands for litosfer, A itu untuk atmosfer, H itu untuk hidrosfer, A itu untuk antroposfer, dan juga B untuk biosfer. Thank you Rahel sebelumnya. Oke,
Jadi ini kalau teman-teman masih ada yang bingung, kira-kira apa aja sih yang ada di dalamnya? L itu adalah litosfer. Litosfer itu adalah suatu kajian geografi yang mengkaji terkait dengan bentuk permukaan bumi, batuan, dan lain-lain. Kalau untuk yang atmosfer, itu merupakan kajian geografi untuk lapisan yang ada di bumi. Nah, nanti teman-teman akan belajar juga, ada materinya di pinggir belakang, nanti silakan ditunggu ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya lagi, bahas materi tentang atmosfer. Oke, kita lanjut lagi, ada H untuk hidrosfer. Nah, hidrosfer ini adalah suatu kajian geografi yang membahas tentang siklus air, bagaimana air itu bereproduksi dan lain-lain. Kemudian ada A untuk antroposfer. Nah, antroposfer sendiri ini mengkaji terkait hubungan geografi fisik dengan hubungan manusia. Tapi lebih ditekankan kepada hubungan manusianya sendiri sih, teman-teman. Hubungan manusia di suatu objek geografi. Makanya itu ada ilmu namanya antropologi, karena itu mempelajari manusia. Di sini kita akan belajar di kajian geografi itu ada pembahasan tentang antroposfer. Selanjutnya ada B, stands for biosfer. Nah, kalau yang A tadi itu membahas tentang manusianya, kalau B ini bio. Kalau di biologi kan kita lebih banyak belajar tentang hewan dan tumbuhan. Nah, biosfer ini membahas terkait dengan hubungan hewan dan tumbuhan, kemudian persebarannya, kemudian interaksinya di objek geografi. Gitu teman-teman. Jadi untuk yang lahap ini bisa diingat-ingat ya teman-teman supaya agak lupa. Oke, untuk objek formalnya atau region itu terdiri dari sebaran atau distribusi. Yang kedua ada pola hubungan dan interdependensi dalam suatu region atau suatu wilayah. Nah, apa sih bedanya objek material dan objek formal? Nah, dari namanya sendiri aja ini udah bisa disimpulin ya teman-teman. Kalau dari material ini benar-benar mengkaji tentang bumi dan juga yang interaksi yang terjadi di dalamnya. Litosfer itu kan tadi kayak permukaan bumi, batuan, dan lain-lain. Atmosfer itu yang ada di udara dan di atasnya. Kemudian hidrosfer itu untuk air, antroposfer untuk manusia, biosfer untuk flora dan fauna. Sedangkan objek formal ini lebih membahas terkait sebaran, distribusi, pola hubungan yang berhubungan dengan lokasi atau kewilayahan. Jadi kalau yang material ini membahas tentang objeknya nih, apa aja nih yang terjadi dan lain-lain, materialnya apa aja. Kalau objek formal ini, kita lebih membahas terkait dengan lokasinya di mana, persebaran di dalam lokasinya itu seperti apa, wilayahnya itu seperti apa. Jadi di sini akan lebih banyak mengkaji tentang daerah, wilayah, atau sebuah lokasi. Bisa diikutin ya teman-teman. Kita lanjut. Oke, di sini aku akan kasih beberapa insight tentang ilmu yang berkaitan dengan geografi. Yang pertama itu ada antropologi, yang mempelajari tentang manusia. Kemudian ada geologi, mempelajari bumi secara keseluruhan. Kemudian ada geodesi, yang mempelajari terkait dengan pengukuran bumi. Lalu ada geomorfologi, mempelajari proses dan bentuk permukaan bumi. Hidrologi, mempelajari air di permukaan dan di bawah tanah. Meteorologi mempelajari tentang cuaca, oceanografi mempelajari tentang lautan, dan juga ada sistem informasi geografis yang mana kalau teman-teman ingat tadi adalah ilmu yang aku sedang pelajari, yaitu mempelajari teknologi dalam bidang sosial. Nah, kalau nih misalnya nih teman-teman punya impian atau punya cita-cita untuk masuk salah satu program studi atau ilmu ini. Nah, berarti teman-teman akan mempelajari terkait geografi juga. Dan pastinya seru sih teman-teman. Jadi kalau belajar geografi itu benar-benar seru karena kita selain membahas lingkungan, kita membahas interaksi dan juga lain-lain. Nah, selain yang di sini masih banyak sekali ilmu-ilmu yang berkaitan dengan geografi karena seperti yang aku sebutkan di awal, geografi itu ilmu yang sangat-sangat luas mempelajari bumi dan seisi-isinya. Jadi memang masih banyak sekali ilmu yang berkaitan
dengan geografi yang tidak aku input di sini. Oke, masih bisa dilanjut teman-teman? Masih semangat? Oke, kita lanjut. Yang ketiga ada konsep geografi. Teman-teman di sini kalau mau minum aja ya, sambil minum, sambil snacking boleh lah, asal jangan makan berat ya. Oh, sambil makan berat tuh agak bikin distraction. Oke, kita lanjut ke sub materi yang ketiga, itu ada konsep geografi. Oke. Yang ada di konsep geografi ini ada beberapa sih teman-teman. Nah, yang pertama itu konsep essential geografi membahas terkait lokasi. Lokasi ini bisa aku sebut sebagai salah satu aspek atau sebagai salah satu konsep yang paling utama yang sangat diperlukan di ilmu geografi. Nah, konsep lokasi ini atau letak itu dia tuh merepresentasikan suatu objek di permukaan bumi. Karena kalau misalnya kita bahas tentang geografi, teman-teman, let's say, terjadi misalnya suatu bencana alam, banjir, pasti yang muncul pertama kali di benak teman-teman itu adalah pertanyaan di mana? Di mana? Baru habis di mana? Kapan? Gitu kan teman-teman. Nah, jadi lokasi ini merupakan salah satu aspek yang paling penting yang harus ada di geografi. Makanya itu dia diletakkan di yang paling pertama. Nah, konsep ini untuk lokasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada lokasi absolut dan yang kedua ada lokasi relatif. Nah, yang kedua ini hampir sama pentingnya dengan lokasi, teman-teman. Nah, ini mengungkap tentang jarak. Nah, konsep jarak ini bisa dinyatakan dalam satuan geometrik dan satuan waktu. Nah, jarak itu juga terbagi nih teman-teman menjadi jarak absolut dan juga jarak relatif. Nah, kalau udah dari sini, pertanyaan yang muncul adalah apa sih absolut dan relatif? Kalau dari teman-teman ada yang tahu nggak nih kira-kira? Apa sih bedanya absolut dan juga relatif? Misalnya untuk lokasi deh. Ada yang bisa jawab? Atau ada yang mau berpendapat? Silakan teman-teman. Kalau lokasi absolut itu lokasinya tetap. Kalau lokasi relatifnya itu lokasinya bisa berubah-ubah. Betul sekali. Siapa tadi yang jawab? Nurul, Kak. Nurul? Is that true, Nurul? Ya. Oke. Betul sekali, Nurul. Jadi, untuk absolut dan relatif itu memang seperti yang disebutkan Nurul tadi. Jadi, untuk absolut, di sini pengertiannya merupakan suatu pengukuran yang dilakukan dengan pasti menggunakan satuan. Sedangkan relatif merupakan suatu pengukuran yang dilakukan berdasarkan posisi, waktu, ekonomi, dan juga psikologis dari masing-masing pemaparnya. Nah, jadi untuk absolut ini contohnya seperti ini, teman-teman. Misal, aku tadi tanya Kaisha rumahnya di mana? Kaisha jawabnya di Jakarta Barat. Nah, berarti Kaisha itu menyebutkan lokasi absolut di mana dia tinggal. Lokasi absolut itu yang dibilang Nurul tadi, lokasinya tuh nggak berubah-berubah. Mau sampai kapanpun Jakarta Barat tetap di situ kan. Nggak bakal nanti Jakarta Barat tiba-tiba pindah jadi ke Bekasi. Itu nggak mungkin kan. Jadi posisi absolut itu lebih kepada di mana dia dapat direpresentasikan secara pasti. Nah, ada lagi teman-teman metode yang dapat istilahnya itu benar-benar menunjukkan bahwa lokasi tersebut misalnya adalah lokasi absolut. Nah, itu ditunjukkan dengan koordinat. Nah, ketika misalnya kita menunjukkan koordinat, rumah kita udah pasti itu koordinat akan langsung mendirect posisi rumah kita. Karena koordinat itu istilahnya cuma ada satu, the one and only. Kalau punya kita di sini, ya udah punya kita di sini. Gak bakal ada di satu dunia ini yang punya koordinat yang sama kayak kita. Jadi ketika kita ngomongin lokasi atau jarak absolut, itu udah pasti pakai perhitungan atau pengukuran yang pasti. Beda lagi nih kalau lokasi yang relatif. Misalnya, aku punya rumah di tengah-tengah, rumahnya A dan rumahnya B. Jadi rumah
rumahnya A itu ada di kiri aku, rumahnya B itu ada di kanan rumah aku. Nah, misalnya nih teman-teman ada yang datang mau ke rumah aku, terus teman-teman tanya ke ke A, rumahnya Gita di mana? Oh, rumahnya Gita ada di kanan aku. Nah, tapi kalau teman-teman tanya misalnya ke rumahnya B, rumah si B ini akan jawab, rumahnya Gita ada di kiri aku. Jadi ada perbedaan antara posisi, waktu, ekonomi, dan psikologis dari masing-masing orang yang menjawab, teman-teman. Jadi itu yang membedakan lokasi absolut dan lokasi relatif. Jadi kalau absolut sudah pasti, kalau relatif itu berbeda-beda berdasarkan siapa sih yang memaparkan si lokasi tersebut. Di sini udah jelas ya, teman-teman. Kita lanjut lagi. Oke, di sini ada konsep-konsep selanjutnya. Yang pertama itu ada konsep keterjangkauan yang terkait dengan kemudahan akses sarana dan prasarana. Yang kedua, ada konsep pola yang berkaitan dengan pola gejala alam dengan kehidupan. Lalu ada lagi konsep geomorfologi yang berhubungan tentang bahasan geografi terkait dengan bentuk permukaan bumi. Nah, kalau misalnya teman-teman mau contoh nih untuk yang geomorfologi ini, itu kajiannya atau konsepnya itu lebih membahas tentang bagaimana sih suatu permukaan bumi itu terbentuk. Misalnya, kalau ada gunung, gimana sih gunung ini terbentuk menjadi gunung gitu? Kan gunung kan tinggi sekali ya misalnya. Nah, bagaimana sih tanah-tanah ini berproses, kemudian menumpuk, bertumpuk, dan lain-lain, ada pergeseran, dan lain-lain, itu menjadi sebuah gunung, itu dikaji di geomorfologi. Termasuk, teman-teman, misalnya ada peristiwa gempa, kemudian ada peristiwa lain-lain yang menyebabkan ada perubahan dari bentuk permukaan bumi, itu akan dikaji melalui konsep geomorfologi. Jadi, itu ya, teman-teman, yang perlu diingat. Kemudian ada lagi nih konsep aglomerasi. Nah, aglomerasi ini merupakan konsep yang terkait dengan kecenderungan terjadinya pemusatan atau persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah. Nah, jadi konsep aglomerasi ini seperti dia mengkaji kayak oh karena ada peristiwa ini, maka akan terjadi kecenderungan apa nih? Misalnya pemusatan. Misalnya oh ada istilahnya kita bilang dengan pasar tumpah. Oh, berarti kalau di misalnya di lokasi A ada pasar tumpah, berarti akan terjadi kecenderungan untuk terjadinya pemusatan atau pengelompokan misalnya terkait dengan aktivitas manusia di situ. Jadi kita bisa mempelajari konsep-konsep tersebut itu melalui konsep aglomerasi. Jadi kalau misalnya kita udah bahas nih dari tadi, ternyata konsep geografi itu mencakup banyak banget ya teman-teman. Oke, di sini masih bisa diikutin atau aku agak kecepatan nih teman-teman? Atau aman aja? Aman aja Kak, masih bisa. Oke, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya ada konsep esensial geografi yang di slide terakhir. Di sini dia memaparkan yang pertama ada perbedaan wilayah atau diferensiasi area. Nah, konsep perbedaan fenomena ini dia itu mengkaji antara satu tempat dengan tempat yang lain. Kalau misalnya kita bahas lagi, pasti yang terjadi di benua Afrika dan benua Eropa pada bulan September itu kan pasti berbeda ya, mulai dari musimnya, dari cuacanya, dari iklimnya, itu juga sudah berbeda. Jadi, ketika wilayah atau area yang kita kaji di dalam geografi itu saja sudah berbeda, maka fenomena yang terjadi pun bakalan beda-beda sesuai dengan lokasi kajian yang kita ambil. Lanjut, kita ada konsep tentang nilai kegunaan. Nah, konsep ini terkait dengan nilai guna suatu tempat. Jadi misalnya, oh di Kalimantan itu nilai gunanya lebih untuk ke pertambangan, di Jawa untuk ke sumber daya manusia, misalnya. Terus kalau di Eropa itu untuk apa? Kemudian di benua ini, atau di daerah ini, daerah ini. Jadi masing-masing tempat
itu memiliki nilai kegunaannya tersendiri. Nah, nilai kegunaan ini dikaji melalui konsep geografi jenis nilai kegunaan. Oke, kita lanjut ke interaksi dan interdependensi. Konsep ini terkait dengan gejala di muka bumi yang saling berpengaruh satu sama lain. Nah, hal ini itu juga nyambung nih teman-teman sama konsep essential geografi yang terakhir adalah keterkaitan keruangan. Nah, konsep keterkaitan keruangan ini membahas tentang persebaran suatu fenomena dengan fenomena lain. Nah, yang ini tuh benar-benar hubungannya itu erat sih teman-teman. Jadi misalnya gini, di Jakarta itu sering terjadi banjir. Misalnya di bulan Januari itu Jakarta terjadi banjir. Nah, apa sih pengaruhnya banjir Jakarta ini untuk daerah-daerah yang ada di sekitar Jakarta? Misalnya untuk di Bekasi, untuk di Karawang, kemudian untuk di Tangerang, ada nggak ya pengaruh yang terjadi akibat banjir Jakarta? Misalnya, oh di Bekasi juga jadi berpengaruh nih, airnya juga di sini cepat naik gitu. Misalnya jadi tanggulnya itu jadi lebih cepat meluap atau seperti apa, itu saling berpengaruh. Kemudian keterkaitan keruangannya ini sama ke persebaran suatu fenomena. Oh berarti karena di Jakarta ini persebaran banjirnya itu masif sekali, di hampir di seluruh Jakarta tuh terjadi banjir. Berarti banjir ini ternyata bisa juga loh tersebar ke daerah-daerah yang ada di sekitar Jakarta. Nah, oleh karena itu, keterkaitan keruangan ini menjadi salah satu kajian yang bisa digunakan oleh pemerintah nih, teman-teman. Jadi, dalam menanggulangi banjir, misalnya di kota Jakarta, itu pemerintahnya tuh nggak mungkin dia stand alone untuk ngadepin banjir di Jakarta aja. Pasti dia akan mengajak pemerintah kabupaten atau provinsi dari daerah-daerah yang ada di sekitar Jakarta untuk bekerja sama dalam menanggulangi banjir. Jadi itulah konsep dari keterkaitan ruangan dan interaksi juga interdependensi. Jadi masing-masing itu saling berpengaruh, saling berkaitan dalam bentuk fenomena, dalam bentuk kejadian, dan juga dalam bentuk ruangan. Sampai sini masih bisa dipahami ya teman-teman? Kalau aku ada yang kurang jelas, teman-teman bisa langsung interupsi aja terus tanya. Kasih teman-teman. Oke, kita lanjut. Di yang terakhir nih, nggak terasa ya, ternyata udah masuk ke bab materi yang terakhir. Di sini kita akan belajar tentang pendekatan geografi. Nah, di sini langsung aja. Terdapat 3 jenis pendekatan dalam geografi. Oh, berarti nggak cuma manusia aja ya yang butuh pendekatan. Ternyata geografi itu juga punya pendekatan. Nah, pendekatan itu teman-teman nama lainnya adalah analisis. Jadi ketika nanti di soal, misalnya membahas tentang analisis geografi, berarti dia membahas tentang pendekatan dalam geografi. Jadi sama aja, cuma beda kata aja. Nah, tadi di awal aku sempat minta teman-teman untuk hafalin 3 keyword yang di bagian definisi geografi. Ada yang masih ingat keywordnya apa aja? Keruangan, kelingkungan, sama kewilayahan. Betul sekali. Jadi yang keyword yang tadi itu memang sangat penting karena dia merupakan keyword dari pendekatan geografi. Nah, jadi pendekatan geografi itu yang pertama ada pendekatan keruangan, kedua ada pendekatan kelingkungan atau ekologi, yang ketiga ada pendekatan kewilayahan. Oke, kita langsung bahas aja ya. Yang pertama nih, ada pendekatan keruangan. Metode ini menekankan pada eksistensi ruang yang berfungsi untuk mengakomodasi kegiatan manusia. Jadi istilahnya, kalau kita berbicara tentang analisis atau pendekatan keruangan, maka yang dibahas adalah ruangnya, adalah tempatnya, lokasinya, wilayahnya, kejadiannya di mana. Pokoknya satu hal yang harus pop up di pendekatan keruangan adalah kata di mana, lokasi, kewilayahan, dan lain.
Itu yang harus diingat sama teman-teman untuk yang ke ruangan. Yang kedua ada kelingkungan. Metode pendekatan ini menekankan pada keterkaitan antara fenomena geosfera dengan variabel lingkungan yang ada. Nah, fenomena geosfer itu kalau misalnya tadi kita ingat nih teman-teman dari objek atau kajian di geografi, itu kan ada yang objek geosfer atau objek material. Nah, objek material ini dia menekankan pada apa sih yang terjadi. Kalau ruangan tadi benar-benar membahas tentang ruangannya nih, di mana nih lokasinya, konsepnya, di mana konsep ruangan itu, di kelingkungan ini dia membahas tentang apa sih yang terjadi, kemudian ada nggak ya keterkaitannya antara si kejadian ini dengan variabel lingkungan yang ada. Misalnya kita bahas, oh lagi hujan sangat lebat nih hujannya. Ada nggak ya pengaruhnya, keterkaitannya di lingkungan dengan variabel yang ada di lingkungan, misalnya hujan lebat. Ada nggak keterkaitannya dengan, oh nanti gimana pohon-pohon ini apakah sanggup untuk menyerap air yang sebanyak itu? Itu bisa dikaji lagi ke fenomena di mana, oh pohonnya ini nanti nggak bisa nyerap air karena pohonnya masih muda misalnya, pohonnya sangat sedikit gitu. Jadi untuk kadar penyerapan airnya masih kurang. Nah ini dikaji melalui analisis kelingkungan teman-teman. Jadi kelingkungan ini benar-benar mengkaji tentang prosesnya, bagaimana keterkaitannya antara fenomena geosfera dengan variabel tertentu yang berdampak di lingkungan. Selanjutnya kita akan bahas di konsep kewilayahan. Nah, metode pendekatan ini atau analisis ini mempelajari tentang kejadian berdasarkan hubungan suatu wilayah yang saling berkaitan. Jadi bisa dibilang teman-teman, untuk pendekatan kewilayahan ini merupakan gabungan dari keruangan dan juga kelingkungan. Nah, di sini dia lebih mempelajari terkait hubungan suatu wilayah dengan wilayah lain. Nah, apa sih yang dihubungkan keterkaitan ini? Yang dihubungkan tadi mengenai apa sih yang kejadian? Kayak tadi lagi, misalnya ada banjir di Jakarta, di wilayah Jakarta ini banjir. Konsep kewilayahan ini atau pendekatan kewilayahan ini mengkaji tentang apa sih interaksinya, apa sih hubungannya dengan fenomena yang kejadian di Bekasi misalnya. Oh, ada nggak nih hubungannya? Karena ada fenomena, misalnya hujan lebat dan banjir di Jakarta, apakah ini akan berpengaruh ke Bekasi? Jadi, itu tadi teman-teman, keruangan, dia hanya membahas tentang ruang, ke lingkungan dia akan membahas tentang apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang berdampak dengan variabelnya. Kemudian untuk kewilayahan, dia merupakan penggabungan dari keruangan dan kelingkungan, yang mana dia menghubungkan fenomena yang terjadi di satu wilayah dengan fenomena yang terjadi di wilayah lainnya. Nah, dari situ bisa dipahami ya teman-teman, untuk apa ini pendekatan dan analisis geografi. Atau ada yang masih bingung nih? Karena setelah ini, ada yang bisa tebak abis ini ngapain? Betul sekali. Jadi, abis ini akan kuis. Oke, jadi kayaknya ini barcode-nya agak salah. Jadi, aku izin stop share dulu untuk kasih link-nya ke teman-teman ya. Teman-teman bisa juga nih review-review dulu materinya yang udah tadi aku paparin. Mungkin dari catatan-catatannya bisa dilihat-lihat lagi. Kira-kira apa aja sih yang aku catat tadi, supaya nanti bisa jawab kuisnya. Oh ya, kuisnya ini kita jawabnya bareng-bareng ya teman-teman, biar lebih seru. Oke. Jadi ini dia teman-teman kuisnya. Boleh langsung dibuka di Join My Quizzes, terus masuk enter game code-nya, atau bisa di
link ini. Sebentar. Oke. Bisa langsung masuk teman-teman. Oke, halo Mariska. Iya. Wih, maba psikologi, keren banget. Ayo, masih 7 orang nih. Wow, ada boboiboy. Keren ya. Di Pinter Bareng ada boboiboy ya. Besok-besok ada itu dong. Doraemon, Naruto, dan lain-lain. Keren. Wow, ada Jaehyun. Oh, selain ada tokoh kartun, ada tokoh K-pop ya. Keren. Wow, ada Hello Kitty. Oh, Hello Kitty. Ayo teman-teman dari Pinter Bareng nih, kalau misalnya mau ikutan juga, silahkan ya. Kayak ini biar seru-seruan aja. Ayo, masih 24 orang. Wow, ada Taehyung. Taehyung tuh gemes banget deh. Oh iya, ini Mariska tanya, Kak, aku masih agak bingung di kewilayahan. Oke, sambil nunggu nih teman-teman untuk masuk ke quiznya, aku akan jawab sedikit tentang kewilayahan. Oke, jadi gini Mariska, kalau yang tadi kan keruangan itu dia bahas tentang konsep lokasinya aja ya. Nah, kalau kewilayahan, dia itu merupakan penggabungan dari aspek keruangan dan juga kelingkungan. Jadi, istilah singkatnya, kalau misalnya kita melakukan analisis atau pendekatan dari menggunakan konsep kewilayahan ini, maka yang akan kita bahas adalah hubungan antara fenomena yang terjadi di suatu wilayah dengan fenomena yang terjadi di wilayah lain. Kayak tadi misalnya, oh di Jakarta itu lagi ada banjir, ada nggak nih hubungannya ke Bekasi yang ternyata banjir juga. Nah, itu di situ dikaji nih melalui geografi di pendekatan kewilayahan. Jadi untuk pengertiannya sendiri secara mudahnya adalah hubungan yang terjadi antara fenomena yang ada di suatu wilayah A dengan fenomena yang terjadi di wilayah B. Itu kita cari, ada nggak sih hubungannya, ada nggak sih interaksinya, atau ternyata tidak berhubungan. Jadi seperti itu, merupakan penggabungan dari konsep keruangan dan juga ke lingkungan. Masih agak bingung atau udah cukup jelas nih Mariska? Udah 32 juga nih yang join. Oke, kalau teman-teman di sini masih agak bingung sama apa yang tadi aku sudah coba paparin ke teman-teman, silakan langsung ditanya aja ya. Boleh langsung on mic atau juga boleh kayak Marisa ini di chat. Oke, karena ada 32 orang, ada yang masih mau join lagi, kita tunggu sampai 4.30 kali ya, supaya agak genap gitu. Jadi, siapa aja nih yang sudah join? Jadi nih teman-teman tunggu dulu ya, karena kalau di quizzes pakai metode ini kita akan ngerjainnya kayak Kahoot teman-teman. Jadi ngerjainnya bareng-bareng biar lebih seru. Biar teman-teman nggak sepandang sendirian. Gitu. Ini boleh banget sih sambil on camera biar sensasi nge-quiznya tuh seru gitu teman-teman. Oke, karena udah 4.30 dan udah 32 orang, kita start aja ya quiznya. Sudah siap teman-teman semuanya untuk quiz? Waduh, deg-deg katanya. Santai-santai. Ini iya dong, on cam dong. Mau dilihat Kak Kaisya tuh. Kak Kaisya lagi penasaran nih sama kamu pusingnya. Oh, jangan pusing tapi. Di geografi dan di Pinter Bareng, di bagian geografi kita chill aja teman-teman. Santai aja. Nggak susah kok. Oke, jadi kita start ya. Oke.
Siap-siap nih. Woohoo. Geography is the mother of all science. Kalimat tersebut merupakan pendapat yang dikemukakan oleh, ayo, siapa tadi? Kita udah bahas nih, teman-teman. Waktunya 30 detik. Wow. Menarik ya. Teng, teng. Time's up. Oke. Kita masuk ke leaderboard-nya. Wow, Florentina Rachel di yang pertama. Jadi jawabannya yang benar adalah James E. Preston. Dia yang mengemukakan bahwa geografi merupakan induk dari seluruh ilmu yang ada. Kalau Eratosthenes nih teman-teman, itu dia lebih kepada pelopor dari ilmu geografi sendiri. Gitu teman-teman. Jadi udah diingat ya, kalau ada pertanyaan geografi merupakan induk dari materi apa, dari suatu ilmu, atau di bahasa Inggrisin. Biasanya emang gitu teman-teman. Kalau di soal UTBK itu sebenarnya soalnya ya sama, cuma dibeda-bedain bahasanya gitu. Jadi di sini yang benar adalah James E. Preston. Oke, lanjut. Next questions. Siap? Geografi pertama kali dikemukakan oleh seru nih. Siapa ya? Tadi kayaknya udah bahas juga sih kita barusan banget. Yuk, yang belum jawab. Oke, time's up. Wah, Taehyung nomor 1. Oke, bener banget teman-teman. Jadi, hampir semua benar ya jawabnya. Untuk mengemuka geografi atau pelopor geografi yang pertama adalah Eratosthenes. Dah, ini ya teman-teman ya. Kita langsung lanjut aja ke next questions. Gampang lah ya soalnya. Go. Geografi adalah suatu penyajian gambar sebagian permukaan bumi dalam sebuah bidang peta merupakan pendapat dari ada dari Huntington, Strabo, Carl Ritter, karya Iggy, dan Claudius Ptolemeus. Banyak ternyata yang menjawab Claudius. Huntington. Oke. Time's up. Kita cek lagi leaderboard-nya. Wow, Taehyung masih memimpin. Betul sekali teman-teman. Jadi, geografi adalah suatu penyajian gambar sebagian permukaan bumi dalam sebuah bidang peta, itu merupakan pendapat dari Claudius Ptolemeus. Nah, Claudius Ptolemeus sendiri merupakan orang pertama yang membuat peta. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Next questions. Yang termasuk dalam unsur geosfer adalah, unsur geosfer nih apa aja nih teman-teman tadi? Wah, ada banyak ternyata pilihannya. Bisa diingat-ingat lagi nih teman-teman. Apa sih tadi yang ada di dalam lahap? Ingatnya kalau geosfer tuh Abu Lahab aja, jadi lahapnya itu yang kita hafalkan. Wow, kita lihat chart view. Wow. Yuk, lanjut. Leaderboard. Oh, wow. Taehyung masih memimpin. Keren banget. Oke, baru banget teman-teman. Jadi, jawabannya adalah yang C. Hidrosfer, antroposfer, dan juga litosfer.
Nah, mungkin banyak nih teman-teman yang terkecoh antara hidrosfer dengan hidrologi. Nah, kalau hidrologi sendiri, teman-teman, itu adalah suatu cabang ilmu geografi yang mempelajari tentang perairan, tentang siklus air, tentang cara air itu istilahnya bersiklus itu seperti apa. Nah, kalau hidrosfer, dia adalah objek dari suatu geografi ini, objek material yang ada di bumi, dia membahas tentang khusus tentang air, nggak cuma siklusnya aja, tentang perairannya seperti apa, seperti itu teman-teman. Jadi perbedaannya ada di situ ya, hidrosfer dan hidrologi. Jangan sampai kecoh lagi nih teman-teman. Oke, kita lanjut ke next questions. Objek kajian geografi dipelajari dengan pendekatan wilayah atau region. Oleh karena itu, wilayah merupakan objek ayo dong nih, jawab nih, baru 26, 27. Jaehyun, kamu kemana? Oke, kita lihat leaderboardnya. Taehyung masih memimpin, lanjut Cha Eun-woo dan Hani Fasatun Hasanah. Oh, keren. Jadi yang benar itu betul teman-teman, masuk ke objek formal. Oke, lanjut. Next questions. Gejala-gejala di permukaan bumi dikaji secara geografis melalui sudut pandang wow, cepat sekali. Ayo boy, Ahyar, kalian kemana? Oke, 29. 1. No. Oke. Siapa? Apa nih jawabannya teman-teman kira-kira? Leaderboardnya masih dipegang oleh Taehyung. Oh, Taehyung nih selain gemes ini ya. Oke, teman-teman, yang benar adalah ke ruangan dan ke wilayah. Oke, lanjut. Kita ke next questions. Secara prinsip, konsep lokasi dibedakan menjadi 2. Nah, apa nih teman-teman? Tadi kayaknya kita udah bahas ya. Oh, ternyata gak ada nih. Kok yang lain gak ada yang ini ya? Betul banget teman-teman, keren. Jadi teman-teman di sini tadi mendengarkan ya, menyimak, keren banget. Jadi ya betul, jawabannya adalah relatif dan absolut. Yeay, ini nggak ada yang salah, keren banget. Oke, lanjut lagi. Analisis di bidang geografi yang berlandaskan pada pendekatan ekosistem disebut dengan analisis. Ayo, tadi aku sudah sempat menyebutkan bahwa analisis merupakan nama lain dari Oke. Wow. Kita lihat leaderboard lagi. Wow, Taehyung tergeser oleh Cha Eun-woo. Betul, teman-teman. Jadi, analisis atau pendekatan itu yang tadi kita masuknya ke ekologi. Kenapa ekologi? Karena membahas tentang ekosistem.
ada keywordnya nih, eco dan eco. Gitu, teman-teman. Jadi, analisis atau pendekatan ke lingkungan itu bisa disebut juga dengan analisis ekologi. Itu tadi. Mungkin bisa lanjut ya, teman-teman, di next questions. Berikut ini adalah gejala yang berkaitan dengan fenomena atmosfer. Nah, kali ini bukan multiple choice. Ini lebih ke kalian bisa klik apa aja sih. Oke, teman-teman. Di sini jawaban yang paling banyak adalah perubahan musim dan juga pergerakan angin. Wah, Teh Yung memimpin lagi. Yang kedua, Cak Anwar masih memimpin tadi. Oke, jadi jawaban yang benar adalah perubahan musim dan juga pergerakan angin. Kalau misalnya kita ingat lagi nih teman-teman, tadi atmosfer itu mengkaji tentang langit dan lapisan-lapisannya. Berarti dia hanya mengkaji tentang apa aja sih yang terjadi di atas langit, di atas langit itu. Nah, perubahan musim itu kan juga ditentukan oleh keadaan atmosfer. Terus pergerakan angin, apalagi itu udah pastilah pergerakan awan saja sudah bisa menyebabkan pergerakan angin. Nah, untuk pola pengairan sungai, dia lebih masuk ke fenomena hidrologi. Untuk proses pergeseran fungsi lahan, dia lebih masuk ke fenomena geomorfologi. Jadi itu teman-teman. Untuk sungai berarti ke perairan, kalau perairan itu bahasa Inggris ada hydro berarti hidrologi. Kemudian untuk pergeseran fungsi lahan, dia lebih ke permukaan bumi. Berarti kalau permukaan bumi ingatnya geomorfologi. Kalau bahas atmosfer berarti yang muncul ada perubahan musim dan juga pergerakan angin. Oke, kita lanjut ke next questions. Masih semangat semuanya? Udah, aduh kok soalnya gini. Nih, soalnya cuma 15 kok. Tenang ya. Oke. Masih katanya. Semangat. Semangat selalu. Lanjut ya. Next questions. Seru ya belajarnya. Fenomena atmosfer, hidrosfer, litosfer, dan biosfer dapat dipelajari dalam apa nih? Oke. Lanjut. 3, 2, 1. Yeay, thumbs up. Oke, teman-teman. Jadi di sini jawaban paling banyak ada geografi fisik. Wow. Ini leaderboard-nya ini ya. Fluktuatif. Oke, jadi yang paling banyak adalah geografi fisik, kemudian dilanjut dengan geografi regional, kemudian dilanjut dengan geografi umum. Nah, teman-teman, tadi kalau misalnya kita ingat, fenomena-fenomena itu dipelajari dalam objek kajian geografi. Nah, objek kajian tadi kita bagi menjadi 2. Yang pertama, ada objek fisik, atau bisa kita sebut juga dengan objek material, kemudian bisa juga kita sebut dengan objek geosfer. Yang kedua, itu ada region atau formal. Nah, kalau berdasarkan yang sudah kita pelajari tadi, kalau kita ingat-ingat yang lahap-lahap juga tadi, itu masuknya ke geografi fisik atau geografi apa tadi namanya, geosfer atau objek material. Jadi emang namanya tuh dimirip-miripin sih sebenarnya teman-teman kalau di soal-soal kayak gini. Jadi teman-teman kalau di sini lebih berlatih ke penggunaan katanya ini berbeda-beda, sehingga teman-teman juga harus ingat, kata ini sama dengan ini. Sehingga
nantinya nggak keliru nih apa yang dimaksudkan soal dan juga jawabannya. Oke, kita lanjut. Next questions. Ilmu yang mempelajari permukaan bumi dan segala proses yang menghasilkan bentuk-bentuk yang ada di atasnya disebut dengan ilmu. Kita lihat chart view-nya. Wow, ada yang menjawab meteorologi, geologi, geofisika. Oke, mantap. Wow, tidak ada perubahan ya. Oke, jadi betul sekali untuk 20 orang yang menjawab ilmu geomorfologi. Benar banget teman-teman. Jadi, ilmu yang mempelajari segala proses pembentukan hasil atau pembentukan bentuk-bentuk bumi, bentuk lahan yang ada di bumi, itu disebut dengan ilmu geomorfologi. Kita bahas sedikit ya. Kalau geodesi, dia membahas tentang pengukuran bumi. Jadi apa aja sih wilayah, apa itu semua diukur di ilmu geodesi. Kalau geologi, dia lebih ke batuan dan lain-lain. Kalau geomorfologi, dia ke bentuk lahan. Kalau meteorologi, aku agak lupa sih kayaknya tadi. Jadi intinya itu, nanti teman-teman bisa research lagi untuk yang ilmu meteorologi. Kemudian ada geofisika, hubungan antara hukum fisika dan lain-lain dengan apa yang terjadi di bumi. Begitu teman-teman. Jadi perlu diingat lagi, untuk ilmu yang berhubungan dengan permukaan bumi disebut dengan ilmu geomorfologi. Oke, kita ke next questions. Berikut ini adalah gejala yang berkaitan dengan fenomena litosfer, antara lain sebagai berikut. Apa aja nih? Wow. Ya, baru 21 orang nih. Tiga. Oke. Oke. Kita lihat leaderboard-nya dulu. Wow, ada Cak Anu dan Florentina Raja. Oke. Di pertanyaan ini, jawaban yang betul adalah vulkanisme dan gempa. Kenapa? Karena tadi, sesuai yang sudah kita pelajari dari lahap-lahap yang tadi, litosfer itu mengkaji objek bumi di bagian batuan, permukaan bumi, dan lain-lain. Nah, sedangkan proses terjadinya vulkanisme dan gempa itu lebih reverse ke bagaimana si bumi, batuan, permukaan bumi itu bekerja. Bagaimana mereka berproses. Gitu. Sedangkan, untuk besar kecilnya air tanah, cadangan air tanah itu juga bisa termasuk penting. Kalau perubahan musim, itu udah pasti enggak ya. Kita udah langsung banget refer ke bagian hidrosfer. Seperti itu teman-teman. Jadi kita akan next questions. Berdasarkan konsep geografi, usaha untuk meningkatkan daya tarik pariwisata suatu daerah termasuk ke dalam konsep apa nih teman-teman? Kita udah bahas juga nih tadi. Wow, handsome. Kita lihat lagi leaderboard-nya. Apakah ada yang berubah? Wah, belum.
Tuh. Jadi, yang benar jawabannya adalah konsep kegunaan. Kalau keterkaitan ruang, lokasi, dan keterjangkauan sepertinya masih kurang cocok nih, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita membahas nih tentang pariwisata, tentang potensi alam, tentang potensi wilayah, potensi daerah, potensi sumber daya manusia di suatu wilayah, yang kita gunakan adalah konsep dari nilai kegunaan. Seperti itu, teman-teman. Kalau keterjangkauan bisa sih sebenarnya, cuma lebih referensinya ke nilai kegunaan. Kalau untuk konsep lokasi, memang dia butuh lokasi. Tetapi yang di-highlight di sini pertanyaannya adalah usaha nih untuk meningkatkan daya tarik pariwisata. Nah, sedangkan keterkaitan ruang sendiri sepertinya masih kurang tepat ya teman-teman, karena kalau kita bahas tentang keterkaitan ruang, itu perlu pembanding. Gitu. Jadi, misalnya kalau kita ngomongin keterkaitan ruang, kita harus punya pembanding antara ruang A dengan ruang B. Jadi berbeda teman-teman. Jadi kalau keterkaitan ruang itu tadi harus punya pembanding. Oke, kita lanjut lagi ke next question. Dulu pertanyaan terakhir dan pertanyaan ke-14. Konsep dasar geografi yang mencerminkan adanya proses pengikisan, pengendapan, pengangkatan, dan penurunan lapisan muka bumi termasuk ke dalam konsep time's up. Kita lihat lagi leaderboard. Agak bosan ya sebenarnya lihat leaderboard, cuma nggak apa-apa ya. Mancing. Oh, Cak Anwar masih memimpin. Oke, jawaban yang benar adalah konsep morfologi. Betul sekali. Yang sudah dijelaskan melalui konsep-konsep esensial yang geografi tadi, kalau konsep pola sepertinya kurang cocok ya teman-teman. Karena di sini yang dibahas adalah prosesnya. Proses pengikisan, proses pengendapan, pengangkatan, penurunan lapisan tanah. Gitu. Kalau di konsep-konsep ini kan yang di pertanyaan ini berarti yang dia maksud adalah proses terjadinya pembentukan suatu permukaan bumi, proses terjadinya misalnya pengikisan, itu kan termasuk ke dalam proses perbedaan nih, nanti ada fenomena ini sama geomorfologi dan morfologi itu sama aja. Kalau dibahas di sini itu sama aja. Intinya adalah proses yang mengubah atau mengkaji tentang perubahan bentuk atau permukaan yang ada di bumi. Nah, kalau konsep diferensiasi area itu agak beda ya teman-teman, karena kalau diferensiasi area itu kan kita ngomongin tentang fenomena yang terjadi di suatu wilayah. Kalau di sini kan tidak ada, istilahnya tidak ada suatu kalimat atau suatu kata yang benar-benar dia menunjukkan wilayah yang dimaksud tuh secara absolut tuh wilayah apa. Jadi tidak ada keterangan wilayahnya, jadi kita lebih bahas ke konsep morfologinya. Oke, kita lanjut ke next questions. Pertanyaan terakhir. Migrasi penduduk, aliran barang, dan jasa merupakan interaksi yang dihasilkan dari konsep. Saya chart view-nya. Sepertinya ini teman-teman masih ada yang terkecoh ya. Oke, time's up. Oke, jadi teman-teman terkecoh ya. Di pertanyaan ini,
Jawabannya adalah aglomerasi. Kenapa nih kok jawabannya aglomerasi? Teman-teman baca deh pertanyaannya. Migrasi penduduk, aliran barang, dan jasa merupakan interaksi yang dihasilkan dari konsep apa? Kalau teman-teman misalnya ingat nih tadi, aglomerasi itu dia yang di-highlight dari definisinya adalah kata pemusatan dan kata persebaran. Migrasi dan juga aliran itu membahas terkait dengan persebaran penduduk, misalnya perpindahan penduduk itu dari suatu wilayah ke wilayah lain, itu kan berarti dia melakukan persebaran. Kemudian aliran barang dan jasa yang dilakukan itu kan untuk misalnya melakukan persebaran, misalnya melakukan ekspor, itu kan melakukan penyebaran barang dan jasa. Nah, konsep ini itu masuk ke dalam konsep aglomerasi. Kenapa nih kok bukan konsep diferensiasi area, Kak? Karena itu tadi nih teman-teman, kalau kita ngomongin diferensiasi area, kata yang pertama harus muncul adalah di mana. Di sini, di pertanyaan ini tidak ada keterangan yang memuat lokasinya itu di mana. Karena diferensiasi area ini lebih mengkaji pada konsep fenomena yang terjadi di suatu wilayah. Kalau ngomongin konsep ini, mungkin pertanyaannya bakal jadi lebih ke migrasi penduduk di Jawa, di Pulau Jawa, terjadi karena jumlah penduduk yang sudah sangat padat. Nah, interaksi ini dihasilkan dari konsep, kalau teman-teman baca ngomongin diferensiasi area, itu benar. Kalau misalnya kita ngomongin aglomerasi, itu kita ngomongin tentang persebaran dan juga pemusatan. Bisa dipahami ya teman-teman di sini? Sama saya ada yang bingung? Nah, ini bisa diingat-ingat lagi ya dari kata-kata atau kalimat yang ada tadi yang di slide. Itu silahkan dipelajari lagi. Oke. So, this is the last question. Oke, jadi thank you so much buat teman-teman yang udah ikut kuisnya. Jadi, leaderboard yang pertama itu ada Cak Anwar. Oh, keren. Oke, jadi itu aja kuisnya untuk hari ini. Dulu ada leaderboardnya. Yang pertama, congrats Cak Anwar. Bener kan bacanya kayak gitu? Congrats Cak Anwar. Yang kedua ada Valentina Rahel. Maaf ya kalau aku ada salah penyebutan nama. Lalu ada yang ketiga, ada Mariska Yohanes, 86%, 80%, 80%. Kemudian ada Ahyar dan Ray. Nah, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ikutan untuk sesi kuisnya. Dan kalau misalnya nih dari teman-teman masih banyak yang salah, santai aja teman-teman. Nggak perlu merasa aku insecure nih atau aku kok belum bisa ya. Itu apa teman-teman? Aku waktu umuran teman-teman nih waktu 2 tahun lalu lah, waktu lagi ngambis tuh kayak ya sama. Aku bahkan anak IPA sebenarnya yang masuk ke jurang sosum ke geografi. Tapi sebenarnya aku nggak ikut UTBK sih teman-teman karena aku puji Tuhannya keterima lewat jalur PBU UGM. Dan aku juga mau nyampein sih teman-teman, kalian udah hebat banget, udah bisa jawab pertanyaan-pertanyaan, dan sebenarnya dari niat kalian untuk belajar geografi atau untuk belajar UTBK dari sedini mungkin tuh udah keren banget. Dan aku sangat-sangat mengapresiasi hal tersebut, teman-teman punya inisiatif dan juga istilahnya pemikiran yang sangat-sangat keren lah untuk bisa memulai perjuangan teman-teman nih sejak sedini mungkin. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan terkait dengan materi dari pengantar geografi hari ini. Teman-teman juga bisa, kalau ada yang mau ditanyain lagi, bisa banget langsung DM aku di Instagram @birgitavn, double T pakai V sama N. Lalu nanti teman-teman silahkan langsung DM.
Oh ya, selain itu, teman-teman, aku juga mau nyampein informasi dari teman-teman Pinter Bareng. Jadi, teman-teman Pinter Bareng itu sedang mengadakan donasi bareng. Betul sekali. Nah, jadi donasi bareng ini ada judulnya Rp1 untuk Indonesia. Teman-teman bisa bantu untuk mendonasikan hal ini. Nah, langsung bisa di-scan QR code-nya atau masuk ke linknya di bit.ly/Rp1 atau teman-teman mau mendonasikan nih untuk teman-teman yang membutuhkan, teman-teman juga akan berkontribusi untuk pendidikan teman-teman yang lain, itu bisa juga melalui metode bayar, ada nomor rekening, ada juga OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, dan lain-lain. Nah, silakan ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman juga mau ikut berkontribusi untuk kepentingan teman-teman yang juga membutuhkan pendidikan-pendidikan yang layak nih seperti teman-teman kita, silahkan teman-teman berdonasi supaya bisa kita salurkan donasinya, dan aku yakin niat baik teman-teman itu juga pastinya menjadi salah satu dorongan, menjadi salah satu doa supaya teman-teman bisa meraih apa sih yang teman-teman tuh pengenin di perkuliahan atau di nantilah impian teman-teman maunya seperti apa. Aku yakin teman-teman bisa juga meraihnya. Dan aku juga punya pesan nih untuk teman-teman yang lagi ambis, teman-teman tuh tetap harus walaupun ambis, teman-teman juga harus sayang sama diri teman-teman sendiri. Gak perlu ngerasa FOMO. FOMO itu adalah di suatu keadaan di mana teman-teman tuh takut ketinggalan dari yang lain. Menurutku teman-teman itu punya pace-nya masing-masing, punya kecepatannya masing-masing. Teman-teman nggak perlu insecure, teman-teman nggak perlu aku takut, aku nggak bisa gini-gini. Pasti ada masanya teman-teman bisa, asal teman-teman niat dan teman-teman konsisten dalam menjalankan. Jadi dari aku kayak chill aja gitu, jangan terlalu pusing tapi tetap harus serius. Mungkin gitu aja dari aku yang bisa aku sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan nih sekarang, boleh banget mumpung waktunya masih cukup. Dan mungkin aku bisa serahin ke Kaisya lagi. Terima kasih teman-teman semua untuk partisipasinya. Itu aja dari aku izin stop sharing. Oke, gimana nih teman-teman? Tadi kuisnya pada benar berapa nih? Oh ya, untuk yang mau nanya-nanya, kan tadi udah pembahasan. Terus kalau masih bingung, bisa banget tanya ya sekarang, soalnya masih banyak nih waktunya. Yang mau tanya bisa on mic atau di kolom chat ya. Saya izin bertanya, boleh nggak ya, Kak? Kemarin kan saya dapat soal tryout, soalnya itu ini nggak dikasih tahu jawaban benernya. Jadi kira-kira Kakak bisa bantu jawab. Permukaan tanah Jakarta diperkirakan akan turun akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan. Pendekatan geografi yang dipakai adalah, kemarin saya jawabnya ke lingkungan. Bener nggak ya, Kak? Oke. Jadi gini, tadi kan dia menyebutkan bahwa apa tadi tentang penurunan lapisan tanah istilahnya. Iya. Nah itu memang pendekatan geografinya aku setuju sama kamu, lebih ke pendekatan kewilayahan. Kelingkungan, kelingkungan. Ya benar, kelingkungan. Kenapa ke lingkungan? Karena di situ dia hanya mengkaji fenomena yang terjadi di wilayah Jakarta. Sedangkan kalau misalnya teman-teman ngomongin tentang kewilayahan itu lebih harus ada pembandingnya sih teman-teman. Jadi apakah misalnya nih kalau jawabannya kewilayahan, mungkin pertanyaannya bakal jadi seperti ini. Ketika si lahan di Jakarta itu mengalami penurunan, apakah di wilayah lain misalnya di Tangerang akan mengalami penurunan juga? Nah, di situ baru kita kaji menggunakan pendekatan atau analisis kewilayahan. Sedangkan kalau misalnya cuma membahas satu aja yang jadi topik masalah, menurutku tetap masuknya ke lingkungan. Tapi teman-teman mungkin bisa cross-check lagi dan pelajari lagi kalau mungkin jawabanku ini salah, teman-teman juga bisa pelajarin lagi supaya nanti bisa ketemu jawaban yang benar. Mungkin itu dari aku.
Makasih banyak, Kak. Sama-sama. Ada lagi nggak nih yang mau nanya-nanya? Sudah cukup nih. Udah sore, Kak. Aku mau ngerjain tugas. Mungkin udah pada lapar kali ya. Bisa jadi. Oke, kalau udah nggak ada lagi, aku mau tutup ini acaranya. Sebelum kita tutup, Kabir kita ada closing statement lagi. Oke, udah sih dari aku gitu aja intinya. Kalau dari aku, teman-teman silakan belajar, tapi juga tetap harus chill, tetap harus ingat, aku diri sendiri itu juga butuh waktu, butuh perhatian. Jangan lupa teman-teman, jangan cuma istilahnya jangan cuma mikirin aku ke depan menjadi apa, tapi keadaan teman-teman sekarang itu juga nggak kalah penting dengan apa yang teman-teman mau kejar. Mungkin gitu aja dari aku. Kalau ada salah kata selama pembelajaran ini, aku minta maaf ya teman-teman, jangan dimasukin ke hati. Kalau ada yang salah dari aku, silahkan juga teman-teman untuk koreksi. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, bisa chat aku through DM di Instagram. Silahkan tanya-tanya aja. It's free for you all guys. Jadi itu aja dari aku. Thank you semuanya. Oke, terima kasih banyak nih Kabir Gita yang udah bersedia buat berbagi ilmunya pada belajar bareng kali ini. Nah, teman-teman, sebelum mengakhiri kelas kali ini juga seperti yang udah aku sebutkan, jangan lupa buat mengisi form evaluasinya ya, udah ada di kolom chat. Nah, pada form itu juga teman-teman bisa menyampaikan pesan-pesan untuk belajar bareng kali ini, terus juga bisa berdonasi kayak yang Kabir Gita udah mention tadi. Terus, selanjutnya kita ke sesi dokumentasi ya, teman-teman. Yuk on cam buat yang nggak berhalangan. Yuk on cam you guys. Yuk on cam yuk. On cam aja, gak usah malu-malu. Aku tunggu 1 menit ya, ke 17.09. Ini teman-teman tetap stay tune ya sama Pintar Bareng. Saya masih banyak nih materi-materi, khususnya materi-materi sosum, materi geografi juga banyak sih. Yang Iya, bisa bener. kita pelajarin bareng-bareng. Jadi bisa kita ulik bareng-bareng. Jadi nggak usah bingung atau takut, aku nggak ada temennya, aku masih bingung materi-materi ini. Silakan teman-teman join aja. Ajakin juga teman-teman dari yang lain untuk ikutan di Pintar Bareng ini, karena pastinya akan banyak pembahasan materi yang sangat menarik. Oke, Kak. Mungkin nih pada luas sekali ya, kalau karena takut on-cam. Mungkin bisa langsung aja. Oke, langsung aja ya. Aku aba-abain kakak hostnya, tolong di screenshot ya nanti. Oke, langsung aja. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke, udah ya. Nih, makasih teman-teman yang udah berkenan nih mengikuti kelas belajar bareng ini. Terima kasih juga untuk Kak Birgita yang udah menyampaikan materinya yang sangat berguna banget tadinya buat kita. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan ya semuanya. Stay at home aja sambil menunggu belajar bareng kita lagi. Pokoknya stay safe and stay healthy teman-teman. Tetap menjaga protokol kesehatan dan see you all di kelas belajar bareng selanjutnya. Dadah, thank you ya semuanya Makasih ya, yang udah Kak. join.